Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, jurusan Perbankan Syariah. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perekonomian dan perdagangan di Kecamatan Tanah Putih, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kabupaten Rokan Hilir. Untuk memenuhi tugas Tamadun Melayu Riau, mari kita saksikan videonya. Kepenghuluan Ujung Tanjung merupakan kepenghuluan yang dimekarkan dari kepenghuluan rantau Bais yang dulunya masyarakat bermukim di Impah. Karena masyarakat tidak nyaman dengan banyaknya binatang buas, maka masyarakat memutuskan untuk pindah ke pinggiran Sungai Rokan yang tidak ada binatang buasnya. Sekarang dikenal dengan Dusun Terminal. Awal mula dinamakan Ujung Tanjung jika kita berdiri di Sungai Rokan memandang ke ujung hulu, sungai akan terlihat tanjung, begitu juga sebaliknya. Memandang ke ujung hilir, sungai juga akan terlihat tanjung. Maka masyarakat sepakat menamakan kepenghuluan ini Kepenghuluan Ujung Tanjung. Kepenghuluan ini kemudian dibagi menjadi 5 dusun yang masing-masing diberi nama Dusun Terminal, Dusun Selamat, Dusun Pematang Punak, Dusun Pematang Padang, dan Dusun Pematang Awan atau Sidomulyo. Masyarakat Jawa menyebutnya hingga saat ini. Di mana-mana dusun tersebut diambil dari nama-nama daerah yang dikenal di kepenghuluan ini. Kepenghuluan Ujung Tanjung memiliki batas-batas wilayah. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Lamun, sebelah selatan berbatasan dengan Kepenghuluan Rantau Bais dan Kelurahan Sedinginan, sebelah timur berbatasan dengan Lubuk Gawang Dumai, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Banjar 12 dan Kecamatan Bangko Pusat. Jumlah penduduk yang ada di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih lebih banyak penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan penduduk yang berjenis kelamin perempuan, di mana laki-laki berjumlah 5.494 orang, sedangkan perempuan berjumlah 4.866 orang. Sehingga kita dapat ketahui bahwa jumlah tingkat pertumbuhan penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih besar daripada pertumbuhan penduduk berjenis kelamin perempuan. Adapun jarak Kepenghuluan Ujung Tanjung dengan pusat pemerintahan sekitar 8 km atau menempuh jarak waktu 30 menit perjalanan dengan ibu kota Kabupaten Bagan Siapiapi 85 km yang biasa ditempuh dengan jarak waktu sekitar 2,5 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum. Iklim pada daerah ini pada dasarnya sama dengan wilayah Indonesia lainnya, yaitu beriklim sedang atau subtropis dan memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim panas. Pada umumnya, masyarakat Kepenghuluan Ujung Tanjung mempunyai mata pencaharian sebagai bertani sawit dan karet. Hal ini disebabkan karena pertahanan yang ada mengizinkan untuk bertani kebun sawit dan kebun karet. Dan sebagian masyarakat ada yang bekerja sebagai buruh pabrik dan sebagai buruh para toke kelapa sawit dan lain sebagainya. Ada yang sebagai tukang panen buah kelapa sawit. Warga juga ada yang bekerja pada toke-toke kelapa sawit yang ada di daerah sekitar. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membuat mereka bekerja baik, usaha sendiri maupun bekerja pada orang lain. Namun bagi mereka yang tidak memiliki modal untuk membangun usahanya sendiri, bekerja pada orang lain merupakan jalan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepenghuluan Ujung Tanjung. Masyarakat Kepenghuluan Ujung Tanjung juga bertani, yaitu bertani padi, dan kemudian hasil dari padi tersebut akan dijual di pasaran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada sebagian masyarakat yang mencari ikan di sungai dan hasil ikannya akan dijadikan ikan asin dan akan dijual kepada agen-agen dan diperjualbelikan di pasaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, yaitu potensi sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam di Desa Ujung Tanjung sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya khususnya tenaga kerja dan sumber daya manusia. Pembangunan ekonomi daerah berorientasi pada proses yang melibatkan pembentukan institusi baru, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, dan transformasi pengetahuan. Investasi modal. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk
suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi. Prasarana dan sarana pembangunan sangat berpengaruh oleh prasarana dan sarana pembangunan seperti transportasi dan komunikasi yang mempengaruhi kemampuan penduduk dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan meningkatkan kualitas hidup. Kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kewirausahaan dan kelembagaan daerah juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena kewirausahaan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan meningkatkan kualitas hidup. Lingkungan pembangunan juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena lingkungan yang baik dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan meningkatkan kualitas hidup. Disparitas ekonomi antar kabupaten termasuk di Desa Ujung Tanjung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena wilayah yang memiliki konsentrasi tinggi cenderung akan tumbuh besar dibandingkan wilayah yang tingkat konsentrasi rendah. Alokasi investasi juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena adanya korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Strategi Program Pemberdayaan Desa atau PPD telah membantu masyarakat dalam mengembangkan ekonomi masyarakat sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Itulah tadi video dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.